Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita ada di dalam program Air Hidup dari Persekutuan Joy Alor. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kecil, yaitu transformasi. Dan bacaan yang sedang kita renungkan ini berbicara tentang Atalia, yang adalah ibu dari Ahazia, istri Ahab. Ia membunuh semua keturunan raja, semua keturunan bangsawan dari kaum Yehuda. Karena Ratu Atalia sesudah kematian satu-satunya putra yang dikasihinya, yaitu Ahazia, yang dibunuh oleh Yehu pada saat itu. Kemudian ia membunuh semua cucu para kerajaan dengan tujuan agar ia sendiri bisa menguasai takhta kerajaan yang ada. Dan bahkan ia punya tujuan untuk meresmikan penyembahan berhala, yaitu penyembahan kepada Baal, yang merupakan aliran kepercayaan yang dianut dari ibunya sendiri, yaitu Izebel. Sebagai satu-satunya agama yang ada di negara itu, atau ada di kerajaan Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Atalia telah dikuasai oleh keserakahan. Atalia telah dikuasai oleh keegoisan yang sangat tinggi, sehingga ia tidak menerima ada pembaruan yang terjadi, ada orang yang memimpin selain daripada dirinya. Di tengah krisis dosa keserakahan yang terjadi di kerajaan Yehuda, ada seorang imam yang luar biasa yang dipakai dan hidup takut akan Tuhan. Imam ini adalah Yoyada. Ia merupakan imam besar di Yerusalem. Ia melakukan suatu dampak positif atau perubahan besar bagi rakyatnya saat itu. Oleh sebab itu kita akan melihat apa saja tindakan-tindakan transformasi yang dilakukan oleh Imam Yoyada pada saat itu. Bagian pertama, mari kita melihat ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa Yoyada mengikat perjanjian. Kalau kita melihat ayat 16, dikatakan bahwa Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Kata mengikat perjanjian ini berasal dari bahasa aslinya yang memiliki arti bahwa benar-benar memotong atau benar-benar diputuskan dari sambungan yang ada atau dibuang, dan menyambungkannya dengan perjanjian daripada Allah. Inilah tindakan komitmen yang diambil oleh Imam Yoyada dengan segenap rakyat untuk kembali dan benar-benar kembali kepada Allah. Atau yang bisa kita jelaskan secara singkat bahwa mereka betul-betul mengambil komitmen untuk meninggalkan dosa mereka. Ketika mereka dipimpin oleh Atalia, ketika mereka menjadi penyembah berhala dan mereka meninggalkan itu dan kembali lagi komitmen untuk hidup dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita aplikasikan dari poin pertama ini? Yang pertama, ketika kita masih dipercayakan hidup saat ini, kita sering kali diingatkan oleh Tuhan. Kita sering kali disadarkan oleh Tuhan bahwa mungkin selama ini kita hidup dalam dosa keserakahan. Kita hidup egois, kita hidup mementingkan diri sendiri. Kita lebih mengutamakan kepentingan kita daripada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa hidup di dalam dosa itu bukanlah kehendak Tuhan. Hidup di dalam iri hati, egois, cemburu, ambisi yang salah, dan lain sebagainya itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Allah kehendaki adalah marilah kita cepat untuk berbalik, seperti yang dilakukan oleh Imam Yoyada pada saat itu, menuntun bangsa itu untuk kembali, segenap rakyat itu. Dia tidak memilih kelompok-kelompok, tapi dia menuntun semuanya untuk kembali mengikat perjanjian kepada Allah, kepada jalan yang tetap, dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Tapi Bapak Mama, sekali lagi tidak sampai kepada komitmen saja. Mereka tidak hanya sekedar komitmen. Kalau kita melihat ayat 17, mereka tidak hanya sekedar komitmen. Mereka tidak hanya sekedar mereka mau mengikat kembali, mereka mengatakan mereka mau kembali hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi segenap rakyat mereka menunjukkan komitmen itu dengan tindakan yang nyata. Ayat 17 menjelaskan bahwa mereka masuk ke rumah Baal, rumah penyembahan berhala itu. Mereka merobohkan, mereka memecahkan mesbah-mesbah dan patung-patung serta membunuh Matan, imam Baal itu. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang mengikat diri kita?
Dosa apa yang selama ini sedang kita pegang? Dosa apa yang selama ini sedang kita sembunyikan? Dosa apa yang selama ini sering sekali tidak mau untuk kita lepaskan? Bahkan mungkin sudah ada yang menegur kita, memperingatkan kita, bahkan mungkin firman Tuhan yang datang sering kali menegur kita, tapi kita masih saja tidak mau melepaskan. Firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita bahwa inilah saatnya. Ketika kita mau ada perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai yang utama. Tindakan kedua adalah mengembalikan rumah Tuhan. Kalau kita melihat ayat 18, Imam Yoyada mengembalikan rumah Tuhan, di mana selama ini rakyat Yehuda, bangsa Yehuda, mereka tidak lagi datang dan menyembah Tuhan. Mereka tidak datang lagi untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Mereka beribadah di dalam rumah yang tadi sudah dibongkar oleh mereka, tempat penyembahan berhala. Tujuannya di sini atau artinya di sini adalah ketika rumah Tuhan ini dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya, kita bisa pahami bahwa tujuan puncak dari hal atau perubahan yang dilakukan oleh Imam Yoyada adalah supaya umat Tuhan ini yang sudah terpisah dengan Allah, yang sudah menjauhkan dirinya dari Allah, mereka boleh kembali lagi membangun hubungan dengan Tuhan yang akrab, atau kita bilang hubungan yang intim, yang dekat sekali dengan Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Poin ketiga, ayat 19, menjauhkan diri dari kenajisan. Di ayat 19 dikatakan bahwa ditempatkannya penunggu-penunggu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan. Mengapa demikian? Jelas Alkitab menjelaskan bahwa supaya dalam hal apapun jangan masuk seorang yang najis. Pada zaman Perjanjian Lama, seorang yang terkena penyakit kusta merupakan seorang yang najis atau kotor. Maka dari itu seorang yang terkena penyakit kusta ini dilarang untuk masuk ke rumah Tuhan. Namun saat ini, ya, kalau saat itu penyakit kusta yang membuat orang kotor, orang yang melakukan dosa, itu disebut najis. Nah, kita juga diperingatkan untuk kita tidak mengkotorkan diri kita. Ya. Ketika kita sudah membangun persekutuan, kita diingatkan kembali untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, artinya hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan atau di hadapan Tuhan. Karena itu saat ini kita juga diinginkan bahwa kita sudah berbeda, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena itu jangan kembali lagi kepada lumpur, jangan kembali lagi kepada dosa, jangan membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Kita adalah saksi Allah. Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau hidup kita belum diubahkan oleh Allah? Selamat menjalani tahun 2023 dengan melakukan suatu transformasi yang sesungguhnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.